Ada satu pertanyaan yang sekarang makin sering muncul di ruang rapat. Kalau budget marketing kamu dipotong 20%, apa yang berubah dari angka penjualan bulan depan? Kalau kamu belum punya jawaban jelas untuk pertanyaan itu, tenang, kamu enggak sendirian. Riset dari Sekara Communications untuk tahun 2026 mencatat hampir seluruh profesional agensi PR memperkirakan anggaran komunikasi mereka bakal menyusut tahun ini. Alasannya sederhana, tapi menyakitkan. Banyak tim makin kesulitan membuktikan return of investment yang mereka secara baik bisa meyakinkan para BOD. Dan kalau kamu nggak bisa buktiin itu, nilai kamu bakal gampang dianggap pos biaya yang bisa dipangkas kapan aja. Bukan mesin pertumbuhan yang harus dijaga. Nah, ini bagian narasinya dulu. Ada salah satu contoh yang justru membalik cerita itu. Tahun 2020, Duolingo, aplikasi belajar bahasa dengan maskot burung hantu hijau bernama Duo, kedatangan CMO baru, yaitu Manu Orsaut yang sebelumnya kerja di Spotify. Waktu itu strategi marketing mereka masih konvensional banget, iklan TV besar-besaran, tapi hasilnya juga biasa aja, nggak ada yang dampak benar-benar bisa dirasain secara langsung, secara real dan kelihatan. Jadi mereka coba sesuatu yang baru, yang lebih nekat. Akun TikTok mereka yang tadinya nganggur dikasih ke seorang fresh graduate 23 tahun bernama Zaria Parvez. Cuman dengan brief satu pesan, coba deh bikin sesuatu. Dari situlah lahir duo yang kita kenal sekarang. Burung hantu genit, agak menyeramkan, suka bikin konten prank dan jadi bintang di media sosial. Sampai sini kedengarannya itu cuman sekedar konten lucu dan viral. Tapi sekarang kita buka gimana neracanya. Di laporan kuartal terbaru mereka, Duolingo mencatat kenaikan pendapatan 41% dan jumlah pengguna aktif harian naik 40% dari 47,7 juta orang. Itu bukan kebetulan, CMO mereka sendiri yang bilang, postingan di media sosial itu bukan cuma soal awareness, tapi jadi salah satu pendorong retensi pengguna paling kuat yang mereka punya saat ini. Orang lihat Duolingo joget di TikTok, langsung ingat belum ngerjain pelajaran hari ini. Yang paling penting, ternyata kuncinya ada yang ini. Setiap kampanye viral yang mereka buat selalu dijahit dibalik ke aksi yang bisa diukur. Ada kata-kata bisa diukur di situ. Contoh yang paling terkenal kampanyenya adalah Death of Duo. Mereka bikin heboh seolah-olah membunuh maskot mereka sendiri sampai jadi obrolan di mana-mana. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka bilang ke user, mau hidupkan Duo lagi, selesaikan pelajaran kamu. Wow, cerita yang viral itu langsung diarahkan ke perilaku yang bisa dihitung. Buka aplikasi, selesaikan modul, dan naikkan streak. Reach dan buzz cuma jembatan, bukan tujuan akhir. Cool banget. Ini yang ngebedain komunikasi yang dianggap biaya dengan komunikasi yang dianggap investasi. Bukan soal beberapa kreatif ceritanya, tapi berapa jelas alur jalur cerita itu masuk ke metrik bisnis yang leadership kamu pedulikan. Jadi kalau kamu sedang bersiap untuk menghadapi tinjauan anggaran atau 3 hal yang penting untuk kamu bawa pulang, ini adalah tips and trick untuk kamu bisa sharing kepada BOD. Yang pertama, sebelum kamu bikin campaign apapun, tentukan dulu output bisnis konkret yang mau digerakkan. Bukan cuma biar terkenal, tapi angka spesifik instalasi, retensi, konversi, dan penjual. Yang kedua, pastikan ada jalur jelas dari cerita ke aksi terukur seperti yang Duolingo lakukan lewat Death of Duo. Jangan biarkan cerita bagus berhenti di angka reach dan impression saja. Itu akan menjadi meaningless. Dan yang ketiga, saat lapor ke leadership, ganti bahasanya. Jangan bilang engagement kita bagus bulan ini, tapi bilangnya kampanye ini berkontribusi sekian persen ke retensi pengguna yang setara sekian nilai jangka panjang untuk perusahaan. Itu bahasa yang mudah dipahami oleh tim yang money oriented.
Karena pada akhirnya cerita bagus yang pernah kamu temukan, jika tidak bertemu dengan angka, dia akan selalu kalah duluan dari rapat anggaran. Tapi cerita yang tahu persis bagaimana mau membawa neraca perusahaan kemana, itu akan terus didapat jadi satu tempat yang spesial di mata pengambil keputusan. Jadi poin kuncinya ada 3, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sekian narasi dan neraca, sampai ketemu di episode selanjutnya.